Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofwan Ismail Fiksa di Demak yang bertanya, "Dok, saya sudah berobat ke dokter bedah dan didiagnosa sebagai visura ani dengan skin tag dengan tonjolan kulit di luarnya. Tetapi saya lebih tertarik tidak operasi. Mohon jawabannya ya, Dok ya." Tidak mau operasi ya. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan dari Sofwan Ismail Fiksa di Demak, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya setiap Rabu jam 10 pagi di Insight with Dokter Paran ya. Undangannya ada di Instagram Tanya DR Paran ya. Tanya DR Paran ya, 1-2 hari sebelumnya biasanya saya upload undangannya. Silahkan kalau mau ikut diskusi bersama saya langsung ya. Kembali kepada Sofwan Ismail Fiksa di Demak yang bertanya, "Dok, saya didiagnosa visura ani dengan skin tag ya." Apa sih visura ani dengan skin tag? Kita tahu yang namanya visura ani itu adalah robekan kulit di anus kita ya, yang disebabkan oleh apa? Yang pertama adalah kekuatan cengkeraman otot klep dalam yang secara normal lebih kuat daripada yang lain ya, yang tidak menderita visura maksudnya ya. Kemudian faktor kedua adalah BAB yang keras ya, sehingga ketika usus besar memeras kotoran yang keras keluar dengan dicengkram, maka akan terjadi daya gesek yang kuat di kulit anus kita, sehingga kulit anus kita jadi robek dengan ditandai BAB yang sangat nyeri dan kadang berdarah atau ada garis darah di kotorannya ya. Kebanyakan akan sembuh sendiri ya, nggak usah takut, asal BAB-nya dibuat lunak, tidak boleh keras. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara membuat BAB yang lunak? Ya, BAB yang lunak itu tergantung apa yang kita makan. Yang pertama, kalau kita banyak makan serat, sayur, buah, dan cukup minum, maka sisa makanan kita itu banyak dan bergumpal-gumpal di dalam usus besar kita. Gumpalan-gumpalan sisa makanan kita atau kotoran kita yang menggumpal-gumpal itulah yang akan merangsang usus besar untuk menggerakkan atau memeras keluar, sehingga masa transit apa yang kita makan sampai keluar lagi itu kurang dari 24 jam. Yang paling bagus adalah 8-12 jam ya, sehingga ketika dia dikeluarkan, cairan di dalam feses atau kotoran kita ini masih banyak, sehingga kotoran kita ini ya seperti juicy ya seperti jus ya, juicy ya, maksudnya masih banyak kandungan airnya, belum diserap lagi oleh usus besar kita, sehingga apa yang terjadi ketika dikeluarkan dia masih lunak. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kekuatan kemampuan gerak usus besar kita. Kalau kita orang yang kurang olahraga, yang banyak diam, banyak bekerja dengan duduk atau apa ya, tidak banyak bergerak ya, kebanyakan motilitas atau gerakan usus besar kita akan lemah, sehingga walaupun ada kotoran yang bergumpal-gumpal yang harusnya dikeluarkan, dia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan otot, kekuatan usus besar kita. Oleh sebab itu harus olahraga ringan ya, untuk supaya fisiologi atau fungsi usus besar kita dalam bergerak memeras itu baik. Dan yang ketiga, harus cukup minum ya. Kita tahu bahwa apa yang kita minum atau yang kita masukkan air di dalam tubuh kita akan dikeluarkan lewat keringat, lewat bernapas, lewat kencing, dan lewat kotoran. Kalau kita banyak kencing, maka otomatis kotoran kita akan agak kering. Kalau kita banyak berkeringat, maka kotoran kita juga akan semakin kering ya, karena disitulah tempat mengeluarkan air ya. Sesudah masuk, ada yang dikeluarkan melalui ludah, bernapas, air mata ya kan, kencing, dan lewat kotoran, lewat keringat kita. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan. Kalau kita banyak berkeringat,
banyak minumnya harus ditambah supaya kotoran kita tetap juicy, tetap banyak mengandung air. Dan dengan banyak sayur maka sisa makanan kita akan bertambah menggumpal-gumpal ya, sisa makanannya banyak, akan merangsang usus besar mengeluarkan sehingga masa transitnya kurang dari 24 jam sehingga kotorannya masih lunak. Itulah penyebab masalah visura ani ya. Terus Sofan tidak ingin operasi ya, boleh ya, itu pilihan pasien ya, pilihan kita ya. Kalau datang ke dokter bedah dan harus dioperasi, vonisnya kalau kita nggak operasi tidak apa-apa, kecuali untuk life saving ya, untuk menyelamatkan nyawa. Kalau ini kan tidak ada hubungannya dengan nyawa ya, cuma nyeri aja ya, jadi boleh menawar ya. Silahkan Sofan kalau mau tidak operasi, japri di WA saya ya. Nanti saya akan pandu bagaimana caranya pengobatannya ya, di nomor WA saya ya, 085 329 11 3969 ya, 085 329 11 3969. Nanti saya akan pandu bagaimana menggunakan obat ini dan bagaimana caranya ya, karena saya tidak mempromosikan obat ini ya, tidak boleh. Jadi silahkan japri saya ya. Kira-kira itu Sofan Ismail Fiksa di Demak, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Walaupun kita tidak operasi bisa sembuh, walaupun operasi juga bisa sembuh, tetapi faktor BAB tidak boleh keras itu mutlak ya. Maka itu harus menjadi lifestyle kita supaya BAB kita lunak dan lancar keluar, tidak jadi masalah di anus kita. Kira-kira itu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya.